Lewat sepucuk surat, Said Didu rendahkan Luhut. Ditulis oleh Hermanto Purba di siwet.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Di tengah mewabahnya COVID-19 saat ini, seluruh warga bangsa ini semestinya saling bahu-membahu membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Salah satu cara paling mudah adalah dengan senantiasa melakukan social atau physical distancing secara ketat, senantiasa jaga jarak, menghindari kerumunan, dan di rumah saja. Dengan melakukan tindakan sederhana itu, penyebaran virus corona diyakini akan dapat diselesaikan lebih cepat. Dan jika kita mempunyai pendapatan di atas rata-rata, bisalah kita turut serta meringankan beban pemerintah dengan membantu mereka yang kurang beruntung, yakni mereka yang paling merasakan imbas dari kebijakan sosial atau physical distancing tersebut. Bergotong royong, satu kata yang sangat dibutuhkan negeri ini sekarang, yang kuat membantu yang lemah, yang mampu menolong yang kurang mampu, dan seterusnya, sehingga beban berat yang saat ini sedang dialami bangsa ini akan terasa lebih ringan dengan adanya kerelaan hati dari warganya untuk bergotong royong. Kita beruntung, ternyata masih banyak pribadi yang dengan sukarela membantu sesamanya tanpa mengharapkan imbalan. Lewat media sosial misalnya, kita menyaksikan bagaimana aksi nyata warga memberi bantuan sembako kepada kaum ekonomi lemah. Ada pula donasi dari rakyat yang saat ini nilainya telah mencapai ratusan miliar rupiah lewat beberapa media yang ada. Namun di tengah usaha keras pemerintah menyelesaikan pandemi corona yang teramat berat itu, di tengah kepanikan dan kecemasan sebagian besar rakyat saat ini, masih saja ada pihak-pihak yang justru sibuk nyinyir, bahkan menebar fitnah dan kebencian. Masih saja ada kelompok masyarakat yang menjadikan kesempatan ini untuk membenci dan mencaci sesamanya. Para pengacau itu mendadak berubah jadi ahli. Ada ahli ekonomi, ahli virus, ada ahli sosiologi, ahli hukum, ahli tata negara, dan ahli-ahli lainnya. Mereka seolah-olah menjadi pihak yang paling tahu dan paling mengerti mengatasi segala persoalan bangsa ini. Saban hari mereka berceloteh di media sosial menyebutkan dan memfitnah pemerintah. Said Didu adalah salah satunya. Sejak virus corona merebak, ia semakin intens mencuit di Twitter menyampaikan segala tuduhan tidak berdasarnya kepada pemerintah. Ia bahkan bisa menulis beberapa cuitan dalam sehari yang semuanya berisi tentang cercaan dan nyinyirannya kepada pemerintah, menyinyir tanpa ada solusi yang ia tawarkan. Dari sekian banyak celotehannya di media sosial, salah satu yang paling banyak disorot adalah fitnah kejam yang ia tuduhkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dalam video berjudul "Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang", itu Said Didu menyebut bahwa di kepala Luhut hanyalah ada uang, uang, dan uang. Kalau Luhut kan kita sudah tahulah. Ya, memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Dalam kutipan video di atas, Said Didu secara jelas menyampaikan bahwa Luhut hanya memikirkan uang. Ia bahkan mempertegas lagi bahwa di kepala Luhut hanya ada uang karena karakternya memang sudah demikian. Akibatnya apa? Sehingga menurut Didu, Luhut sebagai seorang menteri tidak pernah berpikir untuk membangun bangsa dan negaranya. Saya tidak perlu menulis secara rinci apa saja yang telah dilakukan Luhut untuk bangsa dan negara ini, sebab sepak terjang seorang Luhut Panjaitan dapat kita ketahui dengan mudah dari berbagai macam media. Satu hal yang pasti, bakti Luhut untuk Indonesia jauh lebih besar ketimbang bakti seorang Said Didu yang mampunya hanya ngoceh tak karuan itu. Maka sangat wajar jika Luhut berang atas pernyataan Said Didu tersebut. Ia lantas meminta Didu agar segera minta maaf, namun apa yang terjadi? Alih-alih minta maaf, ia justru terkesan merendahkan Luhut lewat sepucuk surat yang ia kirim kemarin. Surat itu berisi tentang klarifikasi Said Didu yang menurut saya terkesan menggurui itu. Siapapun yang menonton video itu pastilah akan berkesimpulan yang sama bahwa Said Didu telah menebar fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduh Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang pemuja uang. Kita juga sepakat bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah sebuah kritik, namun sebuah penghinaan yang teramat keji.
Lewat suratnya itu, Said Didu ingin menyampaikan bahwa Luhut telah gagal memaknai video tersebut. Secara tidak langsung, ia juga sedang menuduh bahwa Luhut belumlah menonton video tersebut secara utuh, sehingga Luhut tidak sepenuhnya paham arti dan tujuan pernyataan itu. Yang paling membuat saya gagal paham adalah suratnya pada poin keempat. Ia menyebut bahwa apa yang ia sampaikan itu merupakan sebuah kritik dari seorang anak bangsa terhadap pemerintahannya agar dalam mengambil langkah-langkah dan program senantiasa fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kritik. Sedih sekali. Ada seseorang bergelar doktor, hanya membedakan mengkritik dan menghina saja ia tidak mampu. Mengkritik itu mengoreksi kinerja seseorang dengan niat konstruktif. Mengkritik dengan menawarkan solusi jauh lebih baik ketimbang hanya sekedar mengkritik. Apa yang disampaikan Said Didu bukan kritik, tapi hinaan. Menghina itu melecehkan fisik dan pribadi seseorang. Tidak ada sama sekali niat membangun di sana. Said Didu sama sekali tidak sedang ingin membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli, dan kritis. Tidak pula ia sedang menyuarakan kepentingan umum sebagaimana ia sampaikan dalam paragraf terakhir suratnya. Tidak. Namun ia sesungguhnya sedang melecehkan dan merendahkan bangsanya sendiri. Ia sedang menghina pimpinannya dengan ujaran-ujaran yang berisi fitnah dan kebencian, sebagaimana juga kerap ia lakukan dalam cuitan-cuitannya lewat akun Twitternya. Said Didu memang tidak senang bangsa ini maju. Said Didu tidak senang bangsa ini segera terbebas dari wabah corona. Ia ingin bangsa ini hancur berkeping-keping. Tapi syukurlah, Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi menyebut bahwa surat itu tidak sesuai dengan permintaan Luhut yang menuntut agar Said Didu meminta maaf. Surat itu hanya klarifikasi bukan permintaan maaf, sehingga menurutnya tidak menutup kemungkinan Luhut akan terus memproses tuntutan hingga ke ranah hukum. Mantap sekali, sudah saatnya Said Didu diberi pelajaran atas segala kepicikan dan kepongahannya. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.